Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun di tengah malam, menjerit kesakitan karena kram kaki yang menusuk? Sensasi seperti ada seseorang yang meremas otot betis Anda dengan sekuat tenaga. Rasanya begitu menyiksa, bukan? Satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan adalah bangun, berdiri, dan mencoba meregangkan kaki yang kaku, berharap rasa sakitnya segera hilang. Mungkin Anda berpikir, ini hanya kram biasa, atau ini bagian normal dari proses penuaan. Banyak dari kita memang menganggapnya begitu. Tapi, bagaimana jika saya beritahu bahwa kram kaki yang datang berulang kali ini bisa jadi sinyal bahaya? Sebuah tanda bahwa tubuh Anda berteriak minta tolong dari dalam? Sebuah penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menunjukkan fakta yang mengagetkan. 65% penduduk Indonesia berusia di atas 50 tahun mengalami kram kaki malam hari setidaknya sekali dalam seminggu. Yang lebih mencemaskan, 8 dari 10 orang menganggap ini sebagai hal yang wajar dan tidak melakukan apa-apa untuk mengatasinya. Mereka memilih untuk menanggung rasa sakit itu malam demi malam, minggu demi minggu, tanpa menyadari penyebab utamanya. Padahal, kram kaki yang terjadi terus-menerus bukanlah masalah sepele yang bisa diabaikan. Ini adalah pesan peringatan dari tubuh Anda bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang di dalam. Bayangkan betapa nyamannya bisa tidur nyenyak sepanjang malam tanpa terbangun karena rasa sakit yang mengganggu. Kualitas tidur yang baik sangat fundamental untuk kesehatan kita secara keseluruhan, dan kram kaki ini adalah penghalang besar. Tahukah Anda bahwa makanan yang Anda konsumsi sehari-hari, yang mungkin Anda anggap sehat, bisa menjadi penyebab utama dari masalah ini? Sebuah studi terbaru dari Perhimpunan Ahli Gizi Indonesia menemukan hubungan kuat antara pola makan dengan frekuensi kram otot di malam hari, terutama pada mereka yang berusia di atas 50 tahun. Dalam video ini, saya akan ungkap 4 jenis makanan yang mungkin menjadi penyebab tersembunyi dari kram kaki malam hari yang selama ini Anda alami. Lebih dari itu, saya juga akan membagikan solusi praktis yang bisa segera Anda terapkan mulai malam ini juga. Ini bukan hanya tentang menghindari makanan tertentu, tapi tentang memahami kenapa makanan itu berbahaya dan bagaimana menggantinya dengan alternatif yang lebih baik tanpa mengorbankan cita rasa. Jadi, jika Anda atau orang yang Anda sayangi sering mengalami kram kaki di malam hari, jangan berhenti menonton. Informasi ini mungkin menjadi kunci untuk tidur nyenyak dan hidup yang lebih sehat yang telah lama Anda rindukan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, silakan tekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak melewatkan informasi-informasi kesehatan penting lainnya. Selamat datang kembali. Jika Anda masih menonton, itu artinya Anda serius ingin menemukan solusi untuk masalah kram kaki yang mengganggu. Dan saya berjanji, video ini akan memberikan jawaban yang Anda cari. Saya tahu, ada banyak artikel kesehatan umum di luar sana yang hanya memberikan nasihat klise seperti minum lebih banyak air atau makan pisang. Nasihat-nasihat itu memang benar, tapi seringkali tidak cukup. Video ini berbeda. Di sini, saya tidak hanya akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, tapi juga akan menjelaskan mengapa hal tersebut penting dengan dasar penelitian ilmiah terkini. Dalam video ini, Anda akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana makanan sehari-hari bisa secara langsung memengaruhi kesehatan otot dan saraf Anda. Kita akan bongkar satu persatu 4 jenis makanan yang menjadi penyebab utama, dan saya akan menjelaskan mekanisme spesifiknya. Misalnya, bagaimana makanan tertentu bisa mengganggu keseimbangan elektrolit atau menghambat penyerapan mineral penting seperti kalsium dan magnesium. Yang terpenting, Anda akan belajar cara mengidentifikasi makanan-makanan yang mungkin menjadi musuh tersembunyi bagi kesehatan tubuh Anda. Setelah itu, saya akan tunjukkan bagaimana menggantinya dengan alternatif yang lebih sehat tanpa mengorbankan cita rasa masakan favorit Anda. Semua informasi ini disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan dengan contoh-contoh praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Lebih dari sekadar informasi, video ini adalah sebuah rencana aksi.
Saya akan berikan langkah-langkah praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Bayangkan betapa nyamannya bisa tidur nyenyak sepanjang malam tanpa gangguan. Bangun dengan perasaan segar dan berenergi, serta menikmati aktivitas harian tanpa rasa sakit atau ketidaknyamanan. Semua itu bisa dimulai dengan keputusan kecil yang Anda ambil hari ini setelah menonton video ini. Sebagai bonus, ada satu tips paling menarik dan efektif di video ini, yang bahkan jarang diketahui oleh banyak dokter umum. Tips ini sangat manjur berdasarkan penelitian terbaru dari Universitas Gadjah Mada, dan bisa menjadi kunci terakhir untuk membebaskan Anda dari kram kaki. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, penting untuk memahami bahwa kram kaki di malam hari bukanlah masalah sepele yang bisa diabaikan. Jika terjadi secara rutin dan sangat parah, atau disertai gejala lain seperti pembengkakan, segera konsultasikan dengan dokter. Video ini akan memberikan informasi preventif dan dukungan bagi mereka yang mengalami kram kaki ringan hingga sedang. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini dan temukan jawaban yang Anda butuhkan. Jangan berhenti menonton. Mari kita langsung ke inti masalahnya. Makanan pertama yang mungkin menjadi biang keladi kram kaki Anda adalah makanan tinggi garam. Tahukah Anda bahwa rata-rata orang Indonesia mengonsumsi garam hampir 2 kali lipat dari rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia? Konsumsi garam harian kita mencapai 10 gram per hari, jauh di atas rekomendasi maksimal 5 gram per hari. Angka ini sangat mengkhawatirkan, karena kelebihan natrium tidak hanya meningkatkan risiko hipertensi, tapi juga secara langsung memengaruhi fungsi otot dan saraf Anda. Sistem saraf dan otot kita membutuhkan keseimbangan yang sangat tepat antara natrium, kalium, kalsium, dan magnesium untuk berfungsi dengan baik. Ketika Anda mengonsumsi terlalu banyak garam dari makanan seperti mie instan, ikan asin, kerupuk, atau makanan olahan lainnya, kadar natrium dalam tubuh Anda melonjak. Kondisi ini membuat otot-otot Anda menjadi hiperaktif dan lebih rentan mengalami kontraksi tak terkendali, terutama saat Anda sedang istirahat di malam hari. Makanan kedua adalah kafein berlebihan. Secangkir kopi pagi mungkin menjadi ritual wajib, tapi tahukah Anda bahwa efek kafein bisa bertahan hingga Agustus 10 jam? Kopi yang Anda minum di sore hari masih aktif dalam sistem tubuh Anda saat Anda tidur. Kafein tidak hanya mengganggu kualitas tidur, tapi juga berfungsi sebagai diuretik. Ini berarti ia meningkatkan produksi urin, membuat tubuh Anda kehilangan lebih banyak cairan dan elektrolit penting seperti magnesium dan kalium. Dehidrasi adalah pemicu utama kram otot, terutama di malam hari saat tubuh Anda kehilangan cairan secara alami. Yang ketiga, dan sering terabaikan, adalah makanan tinggi oksalat. Oksalat adalah senyawa alami dalam beberapa makanan sehat seperti bayam, daun singkong, dan coklat hitam. Meskipun makanan ini bergizi, konsumsi berlebihan pada sebagian orang dapat mengikat kalsium di sistem pencernaan, mencegahnya diserap dengan baik oleh tubuh. Kalsium sangat vital untuk kontraksi dan relaksasi otot. Ketika kadar kalsium yang tersedia untuk otot rendah, otot jadi lebih mudah mengalami kejang spontan yang kita kenal sebagai kram. Ini adalah penyebab kram yang jarang diketahui. Keempat adalah alkohol dan minuman manis. Minuman-minuman ini bisa jadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita. Konsumsi alkohol berlebihan menyebabkan dehidrasi dan gangguan elektrolit, karena alkohol menghambat hormon yang mengatur cairan tubuh. Selain itu, minuman manis yang kaya gula bisa menyebabkan lonjakan dan penurunan kadar gula darah yang drastis. Fluktuasi ini memengaruhi fungsi saraf dan otot, serta memicu respons insulin yang pada gilirannya mengganggu kadar elektrolit dalam darah. Konsumsi minuman manis lebih dari 500 ml per hari dikaitkan dengan peningkatan risiko kram otot sebesar 35%. Inilah 4 makanan yang mungkin selama ini Anda konsumsi tanpa menyadari bahwa mereka adalah musuh tersembunyi bagi kesehatan otot Anda. Sekarang, setelah kita tahu masalahnya, mari kita bahas solusinya. Setelah kita mengetahui 4 musuh tersembunyi yang mungkin menjadi penyebab kram kaki,
Sekarang saatnya kita bicara tentang solusi. Ingat, masalah ini bukan takdir, tapi sesuatu yang bisa diatasi dengan perubahan kecil yang konsisten. Mengurangi asupan garam tanpa mengorbankan rasa. Ini adalah langkah pertama yang paling penting. Alih-alih mengandalkan garam, coba gunakan kekayaan rempah-rempah Indonesia. Jahe, kunyit, serai, dan daun jeruk bisa memberikan aroma dan rasa yang kuat dan gurih alami pada masakan Anda. Coba tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum sebagai dasar masakan. Atau tambahkan sedikit cuka apel dan air jeruk nipis untuk sentuhan asam yang menyegarkan. Perubahan ini bukan hanya membantu mencegah kram, tapi juga memberi manfaat kesehatan tambahan untuk jantung dan pembuluh darah Anda. Ganti kafein sore hari dengan alternatif sehat. Anda tidak perlu sepenuhnya berhenti minum kopi. Kuncinya adalah waktu dan jumlah. Nikmati kopi pagi Anda, tapi mulai ganti secangkir kopi atau teh terakhir di sore hari dengan alternatif bebas kafein. Teh herbal seperti teh jahe, teh rosella, atau kamomil adalah pilihan yang sangat baik. Selain menenangkan, mereka juga tidak akan mengganggu tidur Anda. Air kelapa muda atau infused water dengan potongan buah segar juga merupakan pilihan sempurna yang tidak hanya bebas kafein, tapi juga menyediakan elektrolit alami yang sangat dibutuhkan tubuh. Olah makanan tinggi oksalat dengan benar. Ini adalah kunci yang sering terlewatkan. Anda tidak harus menghindari makanan bergizi seperti bayam atau daun singkong. Kuncinya adalah pengolahan. Rebus sayuran sebentar untuk mengurangi kadar oksalat hingga 30 hingga 50%. Selain itu, pastikan untuk mengimbanginya dengan sumber kalsium yang baik dalam menu yang sama. Jika Anda makan bayam, kombinasikan dengan ikan teri, tempe, atau tahu yang kaya kalsium. Dengan cara ini, Anda tetap mendapatkan manfaat nutrisi dari semua makanan tanpa meningkatkan risiko kram kaki. Kurangi minuman manis dan ganti dengan hidrasi sehat. Bagi yang suka minuman manis, cobalah untuk mengurangi konsumsi secara bertahap. Mulailah dengan mengurangi setengah jumlah gula dalam minuman Anda, lalu secara perlahan kurangi lagi sampai lidah Anda terbiasa dengan rasa yang kurang manis. Air putih adalah pilihan terbaik. Tetapi jika Anda butuh variasi, coba air infus buah segar seperti lemon, mentimun, atau stroberi. Teh herbal tanpa gula atau air kelapa muda alami juga bisa menjadi pengganti yang sama memuaskannya, namun jauh lebih sehat untuk tubuh Anda. Jika Anda mengonsumsi alkohol, batasi hingga 1 gelas per hari untuk wanita atau 2 gelas untuk pria, dan pastikan untuk minum segelas air untuk setiap gelas alkohol yang Anda konsumsi. Ingatlah, setiap langkah kecil ini adalah investasi besar untuk kesehatan Anda di masa depan. Perubahan tidak harus drastis, tapi harus dimulai. Untuk membuktikan bahwa solusi ini benar-benar berhasil, saya ingin membagikan kisah nyata yang sangat menginspirasi. Ini adalah kisah Bu Kartini, seorang pensiunan perawat berusia 63 tahun dari Surabaya. Sebagai perawat selama 35 tahun, Bu Kartini sangat peduli pada kesehatan orang lain. Tapi ironisnya, ia sering mengabaikan kesehatannya sendiri. Selama hampir 5 tahun terakhir masa kerjanya, Bu Kartini menderita kram kaki setiap malam. Kram itu biasanya datang 1 hingga 2 jam setelah ia tertidur, membuatnya terbangun dengan rasa nyeri yang hebat. Ia sampai harus mengonsumsi obat pereda nyeri secara rutin. Ia merasa malu sebagai seorang perawat. Ia tidak bisa menyelesaikan masalah kesehatannya sendiri. Saya takut tidur karena tahu saya akan terbangun dengan rasa sakit, kenangnya. Setelah pensiun, Bu Kartini memutuskan untuk menganalisis pola makannya secara seksama. Ia mulai mencatat semua yang ia makan dan minum selama sebulan penuh, serta mencatat intensitas kram yang dialaminya setiap malam. Setelah menganalisis catatannya, ia menemukan beberapa pola yang menarik. Kram kakinya cenderung lebih parah pada hari-hari ketika ia mengonsumsi makanan olahan tinggi garam seperti mie instan atau makanan cepat saji. Ia biasa minum 3 hingga 4 cangkir kopi sehari, dengan cangkir terakhir sekitar jam 5 sore. Sebagai pencinta sayuran,
Ia sering mengonsumsi bayam dan kangkung dalam jumlah besar, terutama untuk makan malam, tanpa diimbangi dengan sumber kalsium yang memadai. Ia jarang minum air putih, lebih memilih teh manis atau minuman berkarbonasi. Dengan tekad kuat, Bu Kartini mulai mengubah kebiasaannya. Pertama, ia memasak sendiri, mengurangi garam dan menggantinya dengan rempah-rempah. Kedua, ia membatasi kopi hingga 2 cangkir di pagi hari, lalu beralih ke teh herbal. Ketiga, ia tetap mengonsumsi sayuran hijau, tapi direbus sebentar dan selalu dikombinasikan dengan sumber kalsium seperti ikan teri atau tempe. Keempat, ia mengganti minuman manis dengan air putih. Hasilnya sangat menakjubkan. Dalam 3 minggu, frekuensi kram kakinya berkurang dari setiap malam menjadi hanya 2 hingga 3 kali seminggu. Setelah 2 bulan, kram kakinya hampir sepenuhnya hilang. Ia tak lagi butuh obat pereda nyeri, dan kualitas tidurnya meningkat drastis. Yang lebih mengesankan, tekanan darahnya yang semula tinggi kini kembali normal. Saya tidak pernah menyangka bahwa perubahan sederhana dalam makanan bisa membuat perbedaan sebesar ini dalam kualitas hidup saya, ujar Bu Kartini. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih jika kita memberikan nutrisi yang tepat. Kisah ini juga menunjukkan, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Kita sudah sampai di bagian akhir, dan sekarang giliran Anda. Di mana posisi Anda dalam perjalanan kesehatan ini? Apakah Anda masih terbangun di tengah malam karena kram kaki yang menyakitkan? Atau mungkin Anda mengenal seseorang, orang tua, pasangan, atau teman yang mengalami hal serupa? Ingatlah, tubuh kita adalah sistem luar biasa yang selalu memberikan sinyal ketika ada sesuatu yang tidak beres. Kram kaki di malam hari bukanlah hal yang normal dan seharusnya tidak Anda terima begitu saja sebagai bagian dari proses penuaan. Ini adalah tanda peringatan yang seharusnya kita dengarkan dan tindak lanjuti. Perubahan kecil dalam pola makan Anda hari ini bisa membawa perubahan besar dalam kualitas hidup Anda di kemudian hari. Bayangkan, betapa nyamannya bisa tidur nyenyak sepanjang malam tanpa gangguan. Bangun dengan perasaan segar dan berenergi, serta menikmati aktivitas harian tanpa rasa sakit atau ketidaknyamanan. Semua itu ada dalam genggaman Anda, dimulai dengan pilihan makanan yang Anda konsumsi. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap untuk melakukan perubahan kecil yang bisa membawa dampak besar bagi kesehatan Anda? Mengubah kebiasaan makan memang tidak selalu mudah, tetapi hasilnya akan sepadan dengan usaha yang Anda lakukan. Mulailah dengan satu perubahan kecil. Mungkin hari ini Anda mulai mengurangi garam dalam masakan. Besok, Anda ganti kopi sore dengan teh herbal hangat. Minggu depan, Anda olah sayuran hijau dengan cara yang lebih tepat. Jangan tunda-tunda lagi. Kesehatan yang baik di usia senja bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan simpan informasi berharga ini untuk diri sendiri. Bagikan kepada orang tua, paman, bibi, atau teman yang mungkin sedang berjuang dengan masalah serupa. Satu video mungkin tidak mengubah dunia, tetapi bisa mengubah dunia seseorang. Beritahu saya di kolom komentar, makanan nomor berapa yang selama ini sering Anda konsumsi tanpa menyadari efeknya? Saya menunggu cerita Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.